Oke, dalam dunia anak-anak, terutama pedalangan, justru yang lebih penting adalah prosesnya, proses ketika dia belajar, itu yang penting. Nah, wayang kita gunakan sebagai sarana sebetulnya, sarana membangun budi pekerti. Kita tidak mencetak menjadi dalang kelak, tidak, tapi jadi apapun ya, dengan sarana wayang ini penting. Dengan dasar passion mereka, kesenangan mereka, mereka bisa manut. Ini sarana dan ini peluang bagi kita untuk menanamkan budi pekerti, akhlak mulia melalui sarana wayang ini. Maka ini penting bagi proses kedepannya. Ketika besok kelak anak mungkin tidak menjadi dalang, tapi dalam tata kehidupan sosial mereka bisa membawa diri mereka. Bagaimana ketika berhubungan dengan pihak lain, harus santun dan lain sebagainya. Ini penting. Belum lagi nanti dicerita, diproses saja. Ketika kita menularkan ini, tidak cuma mengajar suluan dan sebagainya, tidak, tapi juga mendidik mereka secara langsung. Di dalam pewayangan banyak sekali nilai-nilai ajaran yang begitu luar biasa sekali adiluhung tentang sebuah kehidupan di dalam khalayak umum, tentang sebuah etika, estetika kehidupan, saling menghormati, kemudian bela negara juga ada di situ. Tapi untuk anak-anak yang jelas adalah untuk membentuk sebuah karakter. Ini yang terpenting, membentuk karakter anak. Jadi substansinya di dalam pagelaran wayang dan pemahaman tentang tokoh-tokoh wayang itu adalah pemahaman karakter. Dan anak harus tahu. Sejak dini kita tanamkan seperti itu. Karena ini sangat efek sekali dengan kehidupan mendatang. Jangan sampai anak-anak ini cakap dalam bermain wayang, cakap menjadi seorang dalang, tapi etika dan estetikanya dia tidak memenuhi seperti itu. Dan wayang itu salah satu menggunakan elemen bahasa Jawa. Basa krama, ngoko. Lah ini anak-anak harus tahu. Kebanyakan anak-anak sekarang itu dalam dialog di lingkungan sekolahan, lingkungan masyarakatnya maupun di lingkungan keluarganya menggunakan bahasa Indonesia. Lah di sini nih penanaman yang paling dasar, fundamental bagi anak ini terkait pembentukan mental, karakter anak di sini. Jangan sampai anak cuma pandai dan cakap bermain wayang, tetapi etika dan estetikanya nol. Ini sangat bahaya sekali bagi kehidupan anak-anak. Langite kelap-kelap, ora kebakang pratiwi. Untuk wayang sendiri buat anak saya sangat penting sekali ya, tentunya dari saya berpikirnya dari segi mentalitasnya yang akan terjadi pada anak saya, dari segi sejarah juga tentunya untuk melestarikan budaya di Jawa khususnya. Nah, saya sendiri pun juga sangat mendukung penuh untuk anak saya di pedalangan ini, karena memang kita lihat kebiasaan anak-anak sekarang, dia lebih sering bermain HP, tapi yang dilihat di luar dari mata pelajaran. Nah, dari Albi ini sendiri pun juga sangat unik juga, dia suka dengan wayang dan saya juga membantu untuk mengembangkan dari hobinya anak saya ini juga. Kalau harapan kita sih tidak, sebagai orang tua tidak terlalu muluk-muluk ya untuk anak kita, karena memang di masa-masa anak kita itu masih belum kita bisa harapkan sampai mana nanti prosesnya. Yang jelas untuk saat ini kita mendukung penuh. Nanti kalau ke depan memang dari Albi sendiri, anak saya memang bakatnya di sini, akan kita dorong semakin maju tentunya. Untuk masalah pembelajaran anak, pemahaman tentang sanggit, tentang karakter tokoh dan pemahaman tokoh, itu kita biasakan anak biar nyaman. Intinya anak itu nyaman dalam belajar. Memang sedikit demi sedikit, step by step. Pemahaman
anak terhadap tokoh wayang, untuk dia berusaha untuk asik dengan dunia wayang. Ini memang butuh proses. Jadi harapan kami di Madangkara, anak kita bikin nyaman. Kita harus tahu mood anak. Oh, anak ini nggak mood, ya udah, kita cut, kita stop. Nggak ada pembelajaran, kita hanya diskusi. Kita nggak melulu belajar pegang wayang, Mas. Secara teknik, oke. Ya, tetapi kadang-kadang kita ajak diskusi anak-anak. Memang kita pelan-pelan melihat kondisi anak, moodnya bagaimana. Kalau nggak mood percuma sekali. Memang itulah, kita harus sabar dengan pelatihan anak-anak seperti itu. Tokoh pewayangan yang paling disukai apa, Dek? Raden Bratasena. Kenapa suka? Ya jujur, bijaksana, gagah. Ya itu. Tokoh wayang yang paling kamu sukai dan kenapa kamu suka itu? Gatot Kaca. Karena Karena dia kuat, pemberani dan bijaksana. Jadi jangan sampai kisah-kisah cinta yang belum porsinya untuk anak-anak kita paksakan untuk anak. Ini tidak pas. Lah di sini ini tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tua yang mendidik anak, menanamkan karakter anak di sini. Kalau belum saatnya, ya jangan kita paksakan. Sebuah kisah cinta romantis. Dunia anak bukan dunia romantis, tapi dunia anak adalah dunia bermain di situ. Nah, harapannya memang tidak semua tentu menekuni di dunia pedalangan, bahkan menjadi dalang. Bahkan lulusan sini banyak yang tidak dalang. Tapi dengan bekal selama proses berkesenimanan ini, anak-anak bisa ya jadi apapun. Jadi apapun. Jadi karakter yang sudah ditanamkan di sini, ya manut dengan orang tua, kemudian senantiasa jujur, kemudian ketika waktunya ibadah sudah tiba, ya harapannya disiplin, ya. Jadi dalang juga begitu. Ketika sudah pegang mic, artinya dalang sudah diberikan kuasa. Itu harus ada kendali. Negari Wiroto kini pung wakul binaya mangap saking negari Trigarta miwah negari Ngastina. Kadurot asih panandika ningsun. Halo teman-teman, nama saya Bimas Aji Revano Mukti. Ayo main wayang bersamaku untuk melestarikan budaya Jawa se-Indonesia. Dadah. Oke.